Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Susilo, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang, angkatan 2020. Jadi sekarang saya lagi di Taman Karambola, teman-teman, yang mana taman ini menjadi salah satu tempat favorit bagi siswa-siswa yang kursus bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare, seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membuat mini podcast dengan salah satu tutor bahasa Inggris. Mungkin bisa diperkenalkan namanya, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imes. Saya pernah jadi tutor di PIS English Academy. Mungkin nanti suaranya bisa digedein ya, Miss ya. Iya. Siap. Ini kebetulan baju kita sama ya, Miss ya. Iya. Maksudnya warnanya, teman-teman. Ini nggak janjian, seriusan. Nggak tahu ini tiba-tiba pas saya masuk dan sempat ngobrol singkat sama beliau. Ternyata beliau salah satu tutor, teman-teman, di salah satu kursusan ya, Miss ya, Miss. Iya. Mungkin langsung saja, teman-teman ya. Kalau boleh tahu nih, Missnya dari mana, Miss? Saya soalnya dari Ambon. Oh, Ambon. Iya, tapi sekarang lagi stay di Jakarta. Soalnya kuliah di Jakarta. Oh, berarti Miss sekarang sementara kuliah juga? Iya, kuliah. Berarti kuliah sambil kerja, sambil Iya. jadi tutor. Wah, itu keren banget ya, teman-teman ya. Ya, maksudnya jarang-jarang nih ada mahasiswa yang sambil kerja, kuliah sambil kerja, itu jarang. Dan itu menurut saya pribadi menjadi salah satu inspirasi bagi kita semua. Jadi di sini juga melatih kita yang bisa untuk manage waktu nih antara kuliah dengan antara kerja, seperti itu. Kemudian kalau boleh tahu nih, Missnya jadi tutor gimana nih, Miss? Kursusan mana seperti? Namanya tuh PIS English Academy. Ya, itu tuh di Jalan Brawijaya, guys. Jadi kalau kalian mau kesini itu udah Jalan Brawijaya itu jalan utama. Nah, itu pasti ketemu sama office-nya itu, PIS English Academy. Jadi office-nya itu dekat ini ya, Miss, dekat jalan Brawijaya. Brawijaya. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Mungkin nanti kalau seandainya teman-teman mau kursus bahasa Inggris nih di Pare, pokoknya kalau lewat jalan Brawijaya, pokoknya bisa langsung lihat ininya ya, office-nya dari PIS itu sendiri. Terus aku mau nanya nih, Miss, kan Missnya kan pernah jadi tutor ya, dan untuk sementara sekarang ini masih jadi tutor atau udah? Udah enggak lagi. Udah enggak lagi, Iya. Miss. Gimana nih, Miss, perasaannya Missnya ketika jadi tutor bahasa Inggris lagi? Pertama tuh seneng banget dong. Seneng, iya. Yang pertama tuh seneng banget karena saya kan apalagi jadi tutor di PIS kan, Iya. karena saya kan sebelumnya murid di situ. Oh, berarti Missnya dulu jadi student di PIS? Student di PIS. Jadi wah, keren. saya tuh kan ambil kursusan tuh yang 4 bulan gitu, yang emang dari zero to hero gitu lah. Nah, jadi benar-benar dari nol, tapi hasilnya tuh luar biasa gitu kan. Selama 4 bulan itu kita dilatih, kita diajarkan beberapa mata pelajaran gitu kan. Nah, terus dipanggil di PIS untuk jadi tutor situ. Wah, Akhirnya nggak sia-sia iya, ya, kayak Miss, ya? akhirnya nggak sia-sia gitu. Dan enak juga kan tutor-tutor di situ kan, welcome semua. Tapi ada nggak sih, Miss, Missnya kan ini waktu ini belajar di PIS ya, Miss ya? Iya. Terus jadi tutor juga di PIS, itu ada rasa bosan nggak sih? Maksudnya, ketemu tutor yang ini lagi. Sedangkan dulu itu Missnya masih student, sekarang udah jadi tutor kan, hal yang luar biasa kan. Iya. Nggak semua orang itu bisa mendapatkan kesempatan yang Iya. sama ya. Itu gimana, Miss? Sebenarnya sih nggak ada bosannya, karena yang pertama kan saya udah kenal sama tutor-tutor di situ, jadi kayak udah gampang buat komunikasi gitu kan. Nah, udah kayak topiknya udah ada gitu ya, Miss sudah kesini lagi, nah gitu. Tapi kalau seandainya saya dipanggil di kursusan lain tuh, jadi tutor di kursusan lain, nah itu kan saya mulai baru mau memperkenalkan diri gitu lagi. Tapi beda kan sama di PIS, jadi nggak ada bosan. Kayak mau bilang bosan nggak bosan, jadi sebenarnya tinggal jalanin aja gitu. Iya, Nggak usah harus benar. mulai dari nol lagi, karena kita kan udah saling kenal gitu. Iya, benar. Jadi untuk penyesuaian dengan lingkungan di PIS itu udah enak ya, Udah Miss, ya? enak, iya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Tadi siapa namanya, Miss? Imes. Oh, Miss Imes. Oke, jadi gitu, teman-teman. Jadi dulu itu Miss Imes ternyata student di PIS dan akhirnya jadi tutor. Wah, itu kayaknya nggak kesempatan yang ini sih, teman-teman, kesempatan yang wah gitu, yang luar biasa. Karena jarang-jarang nih siswa atau student itu dan akhirnya pun jadi tutor ya, Miss ya, di Iya. salah satu kursusan kayak gitu. Kemudian kan
aku dapat info ya Miss ya, kalau kampung Inggris itu pernah tutup. Maksudnya Iya. pernah semua kursusan itu lembaga itu ditutup dan mereka pun menjalankan pembelajaran secara online Online. maksudnya. Jadi nggak tatap muka secara Iya, langsung. iya. Untuk situasi sekarang ternyata kampung Inggris udah dibuka lagi ya Miss ya. Iya, udah dulu. Itu perasaannya gimana nih Miss? Pas udah tahu kalau lembaga kursusan itu udah ngadain pembelajaran offline Offline, maksudnya. offline, nah, Luring, ya benar. Itu pertama tuh seneng banget dong karena yang pertama belajar online itu kayak niat, kalau emang dia benar-benar mau belajar iya, tapi kalau kadang walaupun niat belajar tapi kalau kayak apa sih kayak apalagi kalau online gitu kan ada kan yang Iya, namanya bener banget. off cam. Iya, Nah, off cam, udah habis itu off tinggal cam udah tidur. tinggal tidur, Iya, bener. udah selesai. Dan pas kampung Inggris tutup itu kan karena pandemi kan. Iya, karena Nah, pandemi. 2020 itu. Nah, itu pernah saya kesini 2020 dan sumpah itu kayak kuburan kampung Inggris. Berarti sepi banget ya Sepi Miss banget banget dan banget. Nah, nggak kayak pernah kan saya kursus di kan, sebenarnya kan saya kursus tuh 2019 dan itu tuh bener-bener rame banget. Tapi pas udah tahun 2020 itu karena pembelajarannya masih online tuh jadi Iya. kayak nggak ada yang datang ke sini kan, jadi itu kayak sunyi banget. Tapi pas tahu kamu Inggris udah apa namanya udah buka lagi Udah buka, tahun iya ini benar. alhamdulillah ya 2001 kemarin akhir tahun tuh udah buka gitu kan. Iya. Jadi kayak enak. Nah jadi banyak yang peminat yang udah dulu yang 2020 nggak kesini, Iya. akhirnya mereka bisa kesini dan udah ya aktivitasnya udah mulai berjalan lancar sih seperti kayak tahun-tahun sebelumnya gitu ya, sebelum pandemi gitu. Jadi senang sih. Tapi kayaknya lebih ini nggak sih Miss, apa lebih rame yang sebelumnya? Iya lebih rame yang sebelumnya. Soalnya kita masih tahu nih kalau pandemi ini belum selesai, belum kayak belum total belum hilang, gitu, belum hilang total. gitu. Jadi Apalagi kayak kan ada virus-virus baru gitu kan. iya, varian baru tuh teman-teman. Heeh. Seperti itu. Terus apalagi belum lagi apa ya, ada orang tua yang belum ngizinin Nah, anaknya iya. untuk langsung ke sini karena mungkin dari orang tua itu khawatir apa yang Karena terjadi gitu kan. pandemi Iya, gitu kan. khawatir seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ya Miss ya. Apakah di lembaga atau di kursusan yang Miss pernah ngajar seperti itu ada program atau kerjasama dengan pihak-pihak luar, misalkan ada apa ya, biasa kan lembaga pembimbingan belajar atau kursusan gitu kan ada kerjasama ya Miss ya, Iya. kerjasama dengan pihak luar misalkan dengan sekolah dan lain sebagainya. Iya. Apakah kalau dari PIS sendiri tuh ada kerjasama Ada. seperti itu? Ada. Oh, ada Miss. Iya ada. Hmm, Dan ya banyak sih yang sekolah-sekolah yang mempercayakan PIS untuk mengajar bahasa Inggris gitu kan. iya benar. Nah dan kebetulan kemarin kan saya dipanggil untuk itu. Nah, Wah keren. Itu di mana nih Miss tempatnya misal boleh tahu? Itu Padang SMA Negeri 2 Sumatera Barat. Wah itu Itu keren. kan sekolah Padang. provinsi kan. Iya, Nah jadi luar biasa banget di sana. Itu gimana apa ya pengalamannya atau pertama kali apa ya dapat kesempatan nih Miss, itu gimana perasaannya? Oh seneng banget dong. Jalan-jalan ya Miss ya? Pertama saya ngajar dan itu kan juga bisa jadi amal jariah kan buat Iya, saya. benar-benar. Nah, makanya kalau saya ngajar tuh ya Allah, harus yang benar-benar gini kan. Gak mungkin saya kalau ngajarin mereka salah ya udah, kalau mereka ngajarin ke orang lain salah lagi kan Iya, saya benar. yang dapat dosanya. Iya, Jadi pas ngajar itu kan mereka kebetulan mereka juga anak-anak SMA kan. Jadi saya juga dulu pernah SMA, jadi bagaimana sih cara saya buat mereka Iya. bisa nyaman sama saya aja Iya, sih. Dan benar-benar. pas nah kebetulan mereka itu kan siswa-siswa yang terpilih gitu kan, siswa-siswa yang pintar Maksudnya? berprestasi yang masuk sekolah itu. Berarti bukan seleksinya ketat ya Miss Iya, ya? jadi Oh, mereka seperti itu kayak teman-teman. pas kita kesana tuh emang mereka udah bisa speaking, cuman kalimatnya aja yang masih belum ini kan. Belum Tahu lah maksimal. tahu lah bahasa Iya. Inggris kan kalau bicara Karena ada rumus-rumusnya nggak sih Miss ya? Itu apalagi Itulah. grammar ya Miss ya itu kalau Grammar ajarnya. namanya. Itu. Jadi kayak ya maksudnya kalau yang dilakuin sekarang itu beda, yang besok beda dan lain sebagainya. Jadi kayak present, past, future ya Miss. Nah, Itu iya. yang saya tahu Miss. Terus gimana nih Miss? Ada perbedaan nggak sih ketika Missnya ngajar di apa ya di kursusan dengan ngajar ketika di SMA Negeri 2 Sumatera Barat? Itu gimana perasaannya Miss? Ada perbedaan karena saya sebelumnya nih belum Iya. pernah kayak ngajar langsung gitu kan, ngajar kayak di kursusan yang kayak umum gitu, Iya. atau di PIS ataupun di lembaga kursus di Pare gitu kan. Tapi saya kan pernah dulu waktu pandemi di kampung saya tuh saya pernah buka kayak kursusan ayo yang mau belajar gitu kan, mengisi, Oh, di kampung, Mas? mengisi waktu-waktu kalian gitu kan. Nah jadi pas itu kan banyak yang daftar tuh, ada yang dari udah lulus kuliah, maunya itu kan gratis saya buka Iya. untuk umum, Wah. udah baru kuliah terus ada baru SMP SMA gitu. Nah jadi
beda lagi kan sama yang di SMA itu Iya, kan. Nah, benar, SMA benar, itu kan semuanya kan usianya rata-rata sama. Nah, saya ngajarkan kelas 10, kelas 11 gitu. Iya. Jadi ya udah mereka tuh semuanya gini, masih anak sekolah, semuanya kan sama, masih saya satu pemikiran gitu kan mereka. Iya, benar, Jadi lebih mudah untuk menghandle anak SMA tadi daripada yang kursusan umum kursusan, gitu, karena iya. yang pertama mereka kan beda-beda usia, jadi saya Iya. harus pikir gimana sih buat saya untuk anak yang usia Iya, yang benar-benar. SMP Jadi ini harus ini. gini, terus Iya, yang beda ya, Miss, SMA ya? gini, terus yang kuliah gini gitu. Jadi Gitu lah. kayak cara pola ngajarnya itu beda. Beda. Soalnya dari usianya pun udah apa ya, udah beda udah juga. beda juga. Seperti itu. Jadi kan pemikiran mereka juga berbeda-beda. Iya, jadi apa ya, untuk sistem belajarnya mereka pasti bakal berbeda, Iya. berbeda maksudnya seperti itu. Berarti Miss-nya sebelumnya pernah buka kursusan di kampung. Iya, sebenarnya Di Ambon, bukan buka kursusan sih, kayak maksudnya ayo yang Oh, yang mau belajar. ayo yang mau Berarti belajar. kayak ayo yang mau ngasah bahasa Inggris, skill bahasa yang mau Inggris, belajar ayo Inggris, gitu. iya. Berarti gratis ya, Miss ya. Iya. Ya semoga jadi amal jariah ya, Miss ya. Amin. Yang apalagi ini kan berkaitan dengan pendidikan, ilmu, apa ya, semoga bisa membawa manfaat bagi Amin. mereka, dan itu menjadi amal jariah bagi kita, bagi Miss-nya maksudnya. Iya. Kemudian apa ya, mungkin Miss-nya bisa ceritain pengalaman ketika ngajar di SMA 2 Sumatera Barat. SMA 2 ya, Miss ya? Iya, SMA Negeri 2 Maksudnya Sumatera Barat. apa ya, pengalaman di sana itu gimana? Habis itu apalagi ini, Miss, apa ya, Miss-nya makan ini enggak di sana? Makan nasi Padang. Oh iya dong. Nasi Padangnya ori. Ori banget. Ori. Nah, ori kan. Jadi langsung dari Padang ya, Miss. Kemarin Itu kan gimana cuma tuh? makan-makan yang kayak yang dari sini kan, KW gitu Iya, kan. yang KW. Maksudnya sini Sekarang KW ya, kan teman-teman. langsung di daerahnya terus Iya. ori gitu kan. Itu, sama orang Padang langsung yang Iya. buat gitu kan. Itu rasanya beda apa Beda enggak, Miss? dong. Itu beda, Miss ya. Iya, semuanya enak, cuman rasa yang di Padang tuh luar biasa gitu. Mau makanan Padang di manapun, daerah manapun, kayak contoh di Ambon, Iya. itu enak ya. Tapi maksud saya kayak, wah ini nih gimana mau rasain yang punya apa mereka. Nah, porsi Iya. mereka juga kayak beda gitu sama porsi kayak kita, beda. Jadi kayak, oh jadi gini ya, iya enak banget gitu. Pokoknya enak lah semuanya, tapi yang lebih kayak kesannya kayak, wah saya langsung makan ori nih Iya, yang dari langsung, Padang maksudnya loh. langsung dari daerah, Ah. teman-teman. Sebenarnya ini bukan masalah KW atau ori, cuma Tapi semuanya enak. Iya, enak, pasti enak kalau makanan. Apalagi kan Indonesia itu banyak makanan daerah. Setiap daerah itu ada makanan khasnya masing-masing. Sebenarnya itu sama aja gitu kan. Semuanya Cuma enak. kayaknya kalau lebih berkesan kalau makan langsung Pas di di daerahnya daerahnya gitu seperti dong. itu. Itu kayak wah, keren banget gitu. Terus masuk di pertanyaan yang selanjutnya ya, Miss ya. Menurut Missnya ini belajar bahasa Inggris susah nggak sih, Miss? Enggak. Enggak. Iya, sebenarnya kalau kita punya niat ya, pertama kalau Iya. kita punya niat sebenarnya nggak susah. Benar. Ya udah tinggal lakuin apa yang niat kita tadi, udah jadi gitu. Yang penting mah benar-benar belajar. Iya, tapi kan biasanya kan ini, Miss, apa kalau belajar bahasa Inggris tuh bosen. Kok kayak kita itu susah banget improve. Mungkin dari Miss-nya ada tips nggak nih kalau untuk supaya apa ya, teman-teman penonton ini bisa belajar bahasa Inggris, bisa improve bahasa Inggrisnya mereka dengan enjoy gitu. Mungkin Miss-nya ada tipsnya, silahkan. Ya sebenarnya kan banyak tuh yang bilang, "Ih, orang-orang belajar bahasa Inggris tuh harus gila." Namanya gila dulu gitu kan. Oh iya, Ya, gila karena- maksudnya gimana, Miss ini? Ya, saya dulu kursusan itu disuruh ngomong sama dinding dong. Sering ngomong sama dinding. Iya. Oh my. Kayak speak gitu, speak, biasanya ya kan udah. sama cerminnya, Apa- Miss ya. Ini dinding. Apa yang ada di otak, yaudah keluarin gitu. Iya, Bilang benar-benar. apa ke dinding, dinding kalau kamu gini-gini ya terserah, tapi harus pakai bahasa Inggris gitu. Nah iya, jadi iya. apapun Paham. yang kayak, pokoknya yang pertama kamu tuh harus pede. Nah, bagaimana cara Berani ya, Miss, ya? kamu harus percaya diri, kamu harus berani gitu. Nah, Iya, tipsnya itu sebenarnya ayo pertama kita belajar dari nol. Nah, banyak itu tuh yang kejadian di sini. Iya. Anak yang baru datang tiba-tiba udah ambil speaking practice. Contoh itu kan udah di kedua gitu kan. Iya, Dia tuh kayak gak mau ambil foundation speaking karena dia kayak teman-temannya udah di yang tingkat itu, dia tuh nggak mau, dia mau ikut teman-temannya gitu. Oh, jadi terpengaruh dengan teman-temannya. Sebenarnya iya. nggak boleh kayak gitu dong. Kamu harus berasa, iya aku belum bisa, ya udah ayo Iya. mari kita mulai dari nol gitu. Ya, Sebenarnya jadi kayak step gitu. by step ya, Miss ya. Step by Nggak langsung step, ini, nggak teman-teman, nggak langsung ke jenjang tinggi. Soalnya bahasa Inggris itu ada tingkat-tingkatannya ya, Miss ya. Maksudnya ada yang basic banget, kemudian ada yang di Udah atasnya di basic pertengahan, nah, kayak terus gitu. ada intermediate gitu kan. Iya, benar seperti itu. Mungkin ini apa ya, 3 pertanyaan terakhir ya, Miss ya. Oh iya. Dari Miss-nya milih speaking dulu atau grammar? Speaking. Why? Ya pertama kalau apa namanya, walaupun
pertama kamu harus percaya diri untuk ngomong Iya, dulu. percaya diri. Nah, Pede untuk ya, kalimatnya teman-teman. nanti kita akan pelan-pelan gitu Step by kan. step, Ah, jadi kamu harus tahu kalimatnya dulu, baru kamu ini ya pelan-pelan kamu harus berbicara dulu, baru pelan-pelan kamu menyusun kalimatnya gitu. Jadi gitu teman-teman. Terus yang selanjutnya grammar dulu atau listening, Miss? Grammar. Grammar. Iya, karena kamu kalau ketika kamu udah speaking, Iya. terus kamu tahu tentang grammar, udah itu udah mantap. Jangan langsung kamu udah speaking, Iya. tapi kamu nggak bisa listening gitu kan. Aduh gimana dong? Iya, iya, benar. Tuh, Mungkin yang terakhir ya, Miss ya. Listening dulu atau writing? listening Listening. is the key. Oh iya gitu ya. Jadi listening itu, jadi kita bisa belajar langsung dengan listening dengan writing ya, Miss ya. Jadi Iya. listening itu Bisa sambil sama writing. nulis. Jadi gitu ya teman-teman ya. Dan mungkin hanya itu ya, Miss ya, yang ingin Iya. saya tanyakan sama Missnya. Terima kasih sudah luangkan waktunya nih. Jadi di sini aku mau simpulkan teman-teman bahwa kalau belajar bahasa Inggris itu harus step by step. Jadi kita nggak bisa memaksakan diri kita sendiri untuk langsung masuk ke jenjang yang lebih tinggi ya, Miss ya. Karena kita di sini butuh proses. Dan untuk ngembangin bahasa Inggris itu kita harus pede dulu, harus berani. Yang penting berani dulu. Mental kita yang diutamakan. Untuk hasilnya atau untuk kayak resultnya itu terakhiran. Yang penting kita berani dulu. Iya. Seperti itu. Bener kan, Miss ya? Iya. Nah, mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton mini podcast dari kami berdua. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sama.